hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Jangan membuat patung berhala, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini istri sesamamu, dan seterusnya. Nah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan yang 10 itu, walaupun satu, nah itu masuk. Nah, ketika kita sudah milik maut, maka perlu namanya penebus dari maut itu. Nah, itu dia, Bang. Jadi ya, silakan Bang, silakan. Oke, jadi intinya Tuhan mengampuni dosa dari langit, dari surga. Ketika orang kemudian berbalik dari kejahatannya, maka kemudian Tuhan mengampuni. Sekarang Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa manusia. Pertanyaannya, apakah Bani Israel yang dimaksud oleh anak Tuhan di sana itu percaya kepada Yesus? Tidak juga, ya sama doang. Sia-sia, percuma. Nah, sekarang kalau Anda pun Kristen percaya, sekarang mari kita uraikan data yang Anda jadikan sebagai sandaran. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus loh. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana posisi Anda di situ, Saudara Gabriel? Salah. Besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, percayalah kepada anaknya yang tunggal, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu binasa. Yesus menasihatkan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, sekarang Anda mempercayai enggak ucapan Yesus itu? Atau Anda justru percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Mana posisi Anda di situ? Baik. Gini Bang ya, mengenai ayat yang berbunyi ketika engkau bertemu seseorang di padang gurun itu bukan merujuk kepada Yesus itu Bang. Nanti Abang baca teliti lah. Itu merujuk kepada nubuatan nabi palsu. Jadi kalau ada orang di padang kotor, nah, saudara, dengarkan. Saudara, Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu di dalam bilik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda percaya Paulus bertemu dengan Yesus atau percaya kepada Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Posisi Anda di mana? Baik. Saya baca dalilnya ya di Matius 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan ya, tetapi dia pelakunya? Gimana sih Bang Juma ini? Maksud Bang Juma begini, Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada orang yang berkata lihat ada di padang gurun dan jangan kamu situ dan lihat ada yang beli. Bagaimana mungkin dia yang ngomong? Maksudnya, Nah, wahai murid-muridku Bani Israel, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Matius 24 kan? Berapa? Matius 24 ayat nomor 23 sampai 26. Kan jelas tadi Anda baca. Atau mengatakan bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya. Murid-muridnya memang tidak percaya kepada Paulus. Nah, sekarang Anda bagaimana? Anda percaya kan kepada Paulus? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Saya baca dulu ayatnya Bang ya. Boleh Bang? Silakan. Oke. Dalam Matius 24-23 supaya 24 seperti ini bunyinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan itu yang saya bilang tadi Bang. Masuk di situ adalah Mesias palsu dan nabi palsu. Dan jelas saya mengatakan sama Abang tadi, bagaimana mungkin di ayat yang satu lagi yang katakan jangan kamu percaya kepada seorang yang di padang gurun itu, sementara Yesus sendiri yang mengatakan gitu loh.
Bagaimana mungkin dia mengatakan dia orangnya? Kan nggak mungkin. Bagaimana Yang dikatakan daya 24 ayat tangkap 20. Anda ini rendah kali Enggak. daya tangkapnya. Coba abang baca di Matius 24 Yesusnya ayat 23. mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Yesus Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya kepada orang itu. Dia itu bukan bertemu dengan aku, dia bertemu dengan Mesias palsu. Sebab, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Yang ngomong itu Maksudnya, siapa? Yesus ngomong kepada Ya. muridnya. Oke, dia ngomong kepada muridnya ya tentang supaya Mesias murid palsu dan nabi supaya- palsu. Tetapi supaya dia juga murid- orangnya. Bukan, beda dong. Dia ngomong. Kalau Anda tentang tertawa Mesias lagi dengan itu kebodohan Anda bukan. sendiri, saya minta Anda turun. Ya, silakan abang lah. Silakan. Yesus mengatakan ada Yesus palsu, betul nggak? Enggak Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, Bukan Yesus palsu. Nabi palsunya datang kepada Kristus, palsunya datang kepada si nabi palsu. Nabi palsunya ini datang ke murid Yesus. Aku bertemu dengan Kristus loh. Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab banyak Kristus palsu, banyak juga nabi palsu. Sehingga murid-muridnya ketika datang Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak percaya Paulus. Sedangkan Anda sendiri ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Yesus ketika aku menuju ke Damsik, Anda percaya enggak? Anda percaya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yohanes 3 nomor 16. Kata Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Yesusnya mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus kemudian datang. Teman-teman seluruhnya, dengarkan. Apa Paulus? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika aku ke Damsik. Murid-muridnya ingat nasihat gurunya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Maka muridnya tidak percaya ke Paulus. Sedangkan ente justru percaya. Berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Maka Anda binasa kekal. Paham sampai sini? Belum? Udah, biar saya ngomong. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bang Juma, ini yang perlu Bang Juma juga baca ulang lagi ya Bang ya, biar Abang paham, biar Abang tahu perkataan itu ditujukan kepada Mesias dan nabi palsu. Jadi pengertian Mesias itu jangan kita mengatakan Mesias itu adalah abang pikir itu Mesias itu Yesus. Yesus memang Mesias, tetapi pengertian Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu merujuk kepada seseorang yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Tuhan, Bang. Nah, coba Bang cari dulu nanti satu ayat saja yang mengatakan bahwa yang Mesias palsu itu adalah Yesus dan nabi palsu itu adalah Yesus. Karena Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh, langsung dalilnya saya kasih. Nah, silakan. Coba Abang baca ulang. Itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi nabi palsu ayat 23. Karena di ayat 23 jelas. Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ya. Nama siapa? Berarti Ya, penyesatnya, berarti Mesias palsunya mengaku siapa? Memakai namaku, bukan berarti memakai. orangnya, Bang. Namaku siapa? Namaku siapa? Ya nama Yesus. Ya, Yesus. Tetapi orangnya bukan Yesus kan? Iya betul. Ya Berarti udah, berarti. makanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku, Anda ketawa, Anda turun. Loh, tadi Abang ketawa bisa. Oke, lanjut. Iya, karena Anda menertawakan kebodohan Anda soalnya. Waduh, silakan. Berarti Anda sudah paham kan bahwa ada Yesus palsu, yaitu yang bukan Yesus tapi mengaku Yesus, betul? Lanjut. Kok lanjut dulu, nanti jujur Abang dulu, mau- jujur dulu bahwa Udah. ada penyesat yang memakai nama Yesus, betul? Apakah itu Yesus? Bukan Tidak. Yesus. Ya udah, bukan Yesus. Makanya Nah, sekarang bilang Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Bang, Karim. kalau ada orang mengaku sebagai juru selamat dengan mengatakan akulah Yesus, katanya apakah dia Yesus? Kan tidak kan? Ya, sekarang yang datang kepada Paulus sih? mengaku siapa? Iya, itu Yesus, memang Yesus. Dompala, kardo. Emang, saya tanya, Dari mana? emang- Dengar. Nah, Yesus gimana? berkata kepada muridnya, bukan kepada Paulus. Hei muridku, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus tapi itu palsu, jangan kau percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Percaya atau jangan percaya?
Ya lanjut. Udah biar saya ngomong. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, Paman. Nah, itu kalau Anda berakal. Sekarang saya tanya kepada Saudara Gabriel, ketika Paulus mengaku, "Hei, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh." Nasihat Yesus kemudian apa? Percaya atau jangan percaya? Udah siap. Biar saya ngomong. Saya bertanya loh. Tinggal kamu jawab. Nasihat Yesus, percaya atau jangan percaya? Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus orangnya asli atau bukan? Itu aja. Sekarang pertanyaannya bukan itu asli atau tidak asli. Oh, Yesus, masalah Yesus, Bang. Sebentar, makanya Abang ngomong dulu. Ketika Bang, Yesus berkata Yaudah, kepada gimana, muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, siapa oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Satu, Paulus. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesus kepada muridnya, jangan percaya atau percaya? Ya, kalau Silakan. dia palsu jangan dipercaya, kalau asli Nah, dipercaya. Yesus bisa Bagaimana menampakkan dirinya. bagaimana cara Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Gampang. Caranya? Yesus beberapa kali menampakkan dirinya selama 40 hari dia setelah kebangkitan. Dia Oke. ketemu sama murid-muridnya. Berapa kali dia Oke. ketemu sama murid-muridnya? Ketemu Oke. sama Paulus, ketemu sama murid-muridnya, Oke. sampai makan ikan juga ketemu, Oke. perjamuan kudus juga ketemu. Mau gimana? Oke. Nggak pernah jadi Bang cuma bilang. Jadi hanya sebatas ketemu-ketemu doang. Padahal Yesus Jadi kalau nggak ketemu bagaimana Nah, kamu tahu dia ketemu Nah, sama Yesus asli sedangkan apa tidak? sedangkan Yesus palsunya mengaku juga ketemu kan? Jadi apabila ada orang mengaku bertemu, berarti orang itu juga bertemu dengan si palsu, betul? Kamu tahu nggak asli dengan palsu bedanya apa coba? Tahu nggak dong, kamu bedanya asli? Bang Suma. Apa bedanya coba? Bedanya jelas di data nomor 27. Jangan kamu percaya, nomor 26-nya terakhirnya. Jangan kamu percaya Iya. sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Aku. Jadi kalau aku yang datang itu seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah ada kilat cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat? Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada, Cak Ayu? Apa bedanya palsu dengan asli Yesus dengan palsu? Hei, Saya tanya sama sebab Yesus sudah menjawab. Sebab kalau aku yang asli datang, maka sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu dia berbicara setelah dia terangkat ke surga atau sebelum terangkat ke surga? Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Iya, betul. Sebelum terjadi penyaliban, ketika Iya. murid-murid datang ke Bukit Zaitun bersama Iya. dengan Yesus. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak dibarengi dengan tanda cahaya bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan yang sosok mengaku Yesus tapi bukan Yesus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Ada nggak? Udah? Nah, Udah? silakan. Oke, baik. Ini yang saya bilang ya, Yesus setelah mengalami kematian dan bangkit Kalau dari ditanya kematian apa? selama 40 hari, selama 40 hari dia masih menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, gini bang, dengar bang ya, dengar. Itu baru bisa Yesus tertawa. mengatakan itu, dia setelah terangkat ke langit, kalian yang botol bilang orang gitu. Aduh, kok nggak ada hubungannya ke langit. 40 hari dia masih di dunia menampakkan diri Juma. Kau paham nggak Juma? Emosi dia. Bukan emosi. Enggak, Emosi gini. Emosi Gini. dong. Pertanyaan saya tadi, saya ulang. Setelah Yesus- Apakah ketika ada si palsu datang kepada Paulus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Atau tidak ada? Jawab.
Ada atau tidak ada? Ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Baca dalilnya? Paulus bertemu dengan Yesus Oke, ketika di mana ada itu? cahaya. Oke, di mana? Oke, kita baca di Penampakan mana? Yesus. Oke, Iya, di sebentar. mana? Di kisah 8 Ada. itu. Kisah 9. Nggak tahu Bang Juma, makanya Bang Juma. Bang Juma. Oke, silakan. Saya sudah kasih bocoran Sebentar, di kisah para sebentar, Rasul 9 sebentar. atau kisah para Rasul 22. Silakan. Sebentar. Tinggal kamu pilih. Bentar ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sabar. Waduh. Cuman mengelilingi Paulus. Kata Jadi- Yesus, Jadi- bersinar dari timur sampai ke barat. Aduh, itu kan masih kurang sama Bang Jum. Mana Ternyata kau dalilnya? tahu ayatnya. Ya udah. Mana dalilnya? Oh iya dong, iya dong. Mana dalilnya bahwa Paulus ketika bertemu dengan sosok si palsu itu cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Mana dalilnya? Tadi udah membaca. Mana dalilnya? Terus tadi yang membaca itu apa? Dari langit mengelilingi Paulus. Tok. Ya udah. Kan sama doang. Ya, tahlil. Ada manusia yang bisa seperti dasar itu. penyesat. Dasar Enggak, penyesat. ada enggak? Dari Aduh, inilah Bang timur. Juma udah mulai enggak. Dari timur sampai ke barat, Dongo, Dompelak, Cordoba, penyesat, anak etan. Sok jagoan lu. Ini baru level 1 loh. Saya belum naikkan level 2. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli, Yesus sudah sebutkan di data 24 itu. Kalau murid-murid saya sih udah paham dalilnya. Ini baru cahaya. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu? Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia akan meratap kemudian. Ketika ada si palsu datang kepada Paulus, tanda-tanda itu ada enggak? Matahari menjadi gelap enggak? Tidak ada. Bulan enggak bercahaya enggak? Bintang-bintang Tidak ada, berjatuhan Paman. enggak? Tidak Nah, ada. kalau tidak ada berarti yang datang adalah si palsu susus. Itu adalah si bilisisis. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Berarti kata Yesus, jangan kamu menjadi Kristen. Sampai di sini paham lu, Lul? Lul, yang dibawa Lul. lanjut. Ya Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom, mau ditanggapi mungkin Bang Rostrom. Udah pernah bahas tema ini Bang Rostrom. Silakan langsung. Iya, jadi kalau yang ditemui Paulus itu memang agak berbeda secara dogma. Di dalam 3 gereja besar itu masih memperdebatkan. Sedangkan tanda-tanda yang di Bible disampaikan, Yesus akan turun itu seperti saat dia naik. Salah satu tandanya yang paling sederhana adalah Yesus didampingi oleh 2 orang berpakaian putih. Nah, itu ada di Kisah Rasul 1 nomor 11. Tadi saya mau menyampaikan itu. Itu salah satu yang keraguan beberapa teolog tentang yang dilihat oleh Paulus. Karena ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Yesus sendiri gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ini boleh ditepuk tanganin Bang Zuma. Ini agak jujur dikit ini Bang Zuma. Boleh paman. Berarti tidak ada dibarengi dengan 2 orang berjubah putih. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong. Apa kata Yesus? Waspadalah, jangan kamu percaya. Kan gitu. Dibilisisis paman. Sibilisisis. Jadi gak ada juga. Tadi kemana Bangnya turun ya Yesus tadi? Iya, di bawah sama cahaya yang datang kepada Paulus, Bang. Oh, Mana Mas Saha, ini ada Mas Saha ini. Mau tanggapi Mas Saha, silakan. Langsung Mas Saha, langsung tanggapi. Oh, langsung ya? Ya. Yoi. Ya. Aku mau kembali ke peristiwa Idul Adha dulu, Bang Suma. Apa? Jangan pindah. Kepala Cordoba. Lagi apa yang dibahas? Mungkin ya. Percaya nggak Paulus ketemu Yesus? Mas Saha, coba. Iya.
waktu peristiwa Idul Adha itu kan katanya Abraham itu kan diuji. Dengerin dulu bang. Idul Adha Idul Adha menyembelih hewan. Idul Adha menyembelih hewan, gak menyembelih manusia. Itu perbedaannya. Udah. Bang Alif. Nah, Abraham kan diuji. Nah, aku mau tanya itu Dia ujiannya disunat. Yesus juga disunat. Ya. Udah. Abraham itu ujiannya lulus atau enggak bang? Disunat udah. Apa? Disunat. Nih, Bang Andi, coba Bang Rostrom tadi apa yang disampaikan Bang Rostrom? Bang Rostrom ini ada Bang Gabriel. Mau sampaikan sesuatu. Ini Kristen juga Bang Rostrom. Silakan Bang Rostrom. Ya, yang tentang apa? Itu yang datangnya Yesus itu loh. Silakan Bang Rostrom. Ajarin Iya. kawannya ini biar pintar. Ayo. Kunci sederhananya adalah yang Yesus berbicara sendiri sebelum dia naik ke surga. Itu kan ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Nomor 10-11. Ketika mereka datang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi itu salah satu poin bahwa kalau Yesus turun itu Jasadnya ikut. tanda itu harus ikut. Jasadnya ikut juga. Iya, Betul ya? gitu. Kalau yang disampaikan Abang tadi itu nanti bertentangan dengan Yesus turun yang di akhir zaman dengan Yesus gitu. Nanti akan berbenturan nanti. Oke, baik, boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya dulu. Karena ini Banyuma sama Bang Rostrom, memang ini Kristen ini memang mengikuti gaya-gaya Paulus. Jangankan Paulus ketemu seperti itu, banyak orang kok dia sambil ngeden ketemu Yesus, sambil tidur ketemu Yesus, masuk di YouTube, terus pergi di Ka'bah katanya ketemu Yesus. Banyak mereka ketemu Yesus, gitu loh. Pertanyaannya kenapa ya nggak ada apa ya kilat dari timur ke barat gitu loh. Bahkan dia melihat Yesus pakai kolor kotor. Nah itu. Jadi ini gara-gara Paulus ini banyak orang bikin sedeng. Ketemulah Yesus gitu cuma resikonya. Padahal ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu wahai guruku Yesus yang ganteng? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Tanda anak manusia akan muncul di langit. Seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihat. Apakah tanda itu terjadi kepada saat Paulus bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu dengan Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia. Andai saja yang asli datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena datang yang palsu, ya kiamat belum ada. Karena yang datang itu belum Yesus. Kalau Yesus yang datang barulah kiamat. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Tanda kiamat itu adalah kedatangannya Nabi Isa alaihissalam yang kedua. Bang Zuma, boleh diulang? Tercatat di mana Bang Zuma? Boleh diulang? Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Jadi kedatangannya itu ya kiamat. Kalau hari ini datang ya kiamat hari ini. Walaupun ada berjuta bermiliar manusia mengatakan aku bertemu dengan Yesus loh. Jangan lihat matahari, masih ada nggak? Masih ada. Itu bukan Yesus. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku tahajud. Masa sih? Iya, lihat bulan masih bercahaya, bintang belum jatuh. Jangan percaya kata Yesus. Itu bukan aku. Waspadalah, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat.
Nah, itu kesimpulannya. Baca kisah para rasul 9 ayat 3 Bang Jom. Kisah para rasul 9 ayat 3. Lu jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Lu jawab dulu. Kalau dia bohong Bang Andi turunkan ya, kalau bohong turunkan. Iya, baca kisah para rasul 9 ayat 3. Enggak, lu jawab. Dia Dalam tadi kan perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu masih kurang, nggak menunjukkan cahaya yang mengelilingi Paulus Nah, masih itu. kurang. Apakah kelihatan di Damsik? Apakah Saya tanya, kelihatan dia Galilea? cahaya memancar Apakah dari langit kelihatan itu? kemudian di kota-kota lain? Kelihatan nggak? Sedangkan Yesus mengatakan terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat, seibarat matahari terbit, semua dunia terkena cahayanya. Sedangkan yang Paulus ceritakan di dalam Kejadian 9 nomor 3 itu sama seperti cerita Yesus dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Dari langit turun ke bumi seperti cahaya. Itulah sibilisis yang datang Boleh kepada saya Paulus. bertanya? Boleh saya gantian bertanya? Silakan. Enggak boleh percuma. Baik, di dalam buku-buku Nggak boleh. sejarah Islam yang saya temukan, Enggak boleh lu bertanya, gua larang. Percuma lu bertanya, lu nggak punya kuping kok. takut Bang Andi, takut ya. Enggak boleh. Takut ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Gua nggak persilakan lu bertanya. Percuma dijawab juga kamu enggak kupingmu budak. Ditanya apa jadi apa? Aduh, parah. Hebat Bang Rostrom ini. Kan Bang Juma, ya. jelas di situ matahari ya dari timur ke barat. Ini hanya untuk Paulus, berarti beda coy. Ini aja nggak bisa bedain yang mana cabai yang mana oli. Gimana sih lu? Mau bertanya ulang lagi? Oke, ada tamu. Kang Dito disapa dulu, bantu Kang Dito. Ya, baik. Sorry. Mbak Suryati, selamat malam Suryati. Suryati dibuka mute-nya. Baru sembiring. Suryati baru sembiring dibuka mute-nya. 1, 2, 3. Kayaknya Sumiati kayaknya. Suryati. Tapi kalau saya itu tadi Bang Juma, saya ikuti dia dulu sementara, nanti saya jatuhkan di ujung. Kan di situ berbunyi, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Nah, gua tanya, berapa kalikah Paulus mengkau Yesus? Kenapa waktu ketemu enggak membalas dendam gitu loh? Kenapa malah dikasih hadiah gitu? Kalau saya di situ bertanya Bang Juma, kan dia pernah aniaya, Yesus ngaku pernah dianiaya oleh Paulus, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagian mananya yang dulu dianiaya? Giginya kah dirontokkan atau apanya gitu loh? Nah, itu yang gue menanya dulu. Orang dia ketemu tapi dia bersahabat, gimana sih? Halo, Bang. Saya sapa dulu. Iya Bang. Iya, Bang silakan. Paul, Kristen Bang Paul. Kristen, Bang. Ferdi ini Kristen atau Muslim Bang Ferdi? Bang Ferdi. Oke, silakan. Ada 3 Kristen ya dengan Bang Rostrom. Lanjut. Bentar, Bang Paulus Xavier Kristen. Iya Bang, Kristen Bang. 3 Kristen. Oke, go ahead, lanjut. Oke, dan tadi abang kata tentang Paul Bang. Tentang Paulus. Iya. Abang kata dia bukan Rasul Paulus, Rasul palsu. Dia bertemu dengan Yesus palsu sehingga kerasulannya itu juga palsu. Macam mana abang kata itu Yesus palsu Bang? Sedangkan pengikut Yesus pun tak mengaku bahawa Paulus jumpa Yesus palsu. Ya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Bang, tak. Tapi pengikut Paulus pun tak kata pengikut Yesus pun tak kata Paulus itu Rasul palsu Bang. Macam mana abang boleh kata dia Rasul Tapi palsu? Yesus mengatakan palsu. Meskipun sedunia mengatakan Paulus itu yang asli, tapi Yesus mengatakan palsu. Yesus datang jumpa dia Bang. Yesus diri sini datang jumpa Itu dia. yang datang palsu. Kalau yang asli datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu pada hari kiamat Bang. Iya, justru karena itu. Kalau bukan yang asli datang, belum kiamat. Tak Kalau ada, dia datang, boleh. Tapi dengan syarat itu adalah tanda kiamat. Kalau Itu bukan kiamat, dia yang... Bang. Iya, saya ngerti. Itu hari kiamat Bang. Itu hari kiamat Bang. Sekarang tanda kedatangan Yesus apa?
Yesus bila datang itu? Ya. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat ke apa dia datang Bukan pada hari kiamat, enggak usah hari kiamatnya, tanda kedatangannya aja dulu. Tanda kedatangan kalau yang datang Yesus itu apa tandanya? Bila datang kali kedua? Ya. Datang Tandanya kali kedua untuk itu hari Tandanya kiamat, Bang. Nah, sekarang kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Dia belum datang, Bang. Dia belum datang Itu jumpa Paulus. kedatangan keberapa? Cahayu. Bang, Gimana? hanya cahaya Enggak yang ada. jumpa Paulus. Ada enggak Yesus pernah mengatakan tanda kedatanganku hanya berupa cahaya? Ada enggak? Tak ada. Tak ada. Tanda kedatangannya itu bintang-bintang berjatuhan. Dia Itu- nampak di langit dan itu seluruh hari manusia kiamat, Bang. akan Iya Itu memang hari kiamat, karena Bang. kedatangannya itu sebagai tanda hari kiamat. Kalau bukan dia yang datang berarti belum kiamat. Makanya karena Dia bukan dia karena bukan dia dia yang datang datang. Karena bukan dia Ya yang saya datang. dulu ya. Jadi gini Bang Juma. Silakan. Dengar Bang Juma. Jadi saya Dengar. pastikan bahwa yang jadi yang menampakkan dengan kedatangan lain ya, jangan disamakan. Yesus menampakkan diri bukan datang. Ya, dengar kalau ya. dia sudah menampakkan, Yesus itu berarti dia setelah datang. bangkit. Dengar dulu, kau dengar dulu. Yesus waktu lahir 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sama dengan Paulus, bukan kedatangan ya. Jadi saya validasi datang dari Ananias. Dengar dulu, Anda dengar dulu ya. Saya baca kisah para rasul 9. Ini saya punya data ya. Kisah 9:17 ya. Saya baca kisah 9:17, kau dengar ya. Lalu pergilah Ananias itu ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan Nah, penuh sekarang dengan Roh. apa bukti Nah, bahwa yang datang apa? kepada Ananias itu Yesus? Apa bukti? Loh, ini Ananias ini hamba Tuhan. Ya. Di ini Pertanyaan orang yang taat. saya, Ketawa. apa Kau jangan bukti? ketawa. Apa Ya, bukti ini yang bukti. datang? Kata Yesus, kalau aku yang datang, oke? Kau itu tidak bisa bedakan datang dengan menampakkan. Kau harus bedakan tuh Di yang mana datang itu. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah nampak seperti cahaya? Di mana itu? Di mana? Sedangkan ketika berbicara di dalam Matius 24 nomor 1 perikop itu berbicara bukan setelah penyaliban. Ini sebelum terjadi penyaliban. Apa tanda kedatanganmu? Kalau dia menceritakan tanda kedatangannya bahwa dia akan datang menampakkan diri kepada ini, itu berarti dia sudah memberikan sinyal itu. Tapi tidak. Jangan di-mute ya, jangan di-mute. Jadi Itu kita baca tidak- ini kisah it- para rasul 9 sampai pasal 17 kau baca di situ ya. Yang Saya datang sudah tamat yang itu. bukan datang, menampakkan diri. Kau harus Bedanya bedakan apa? itu. Bedanya apa? Dia menampakkan diri itu, dia Bedanya. menampakkan diri dengan cahaya. Bedanya. Kalau dia datang itu datang Bedanya. bagaimana Anda lihat saya naik begitu juga saya turun. Bagaimana Bedanya Anda di bisa situ. mengatakan? Bedanya Jadi yang dia datang, kedatangan dia. kepada Dengar dulu, kau dengar dulu. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Bagaimana Paulus bisa melihat itu adalah Yesus kalau bukan Yesus yang datang? Yesus datang kan kepada Paulus kan? Dalam rupa apa dia datang? Dalam rupa cahaya. Sedangkan kedatangan Yesus yang benar dalam rupa daging. Itu. Kenapa di mute? Jangan di mute. Jadi penampakan dan kedatangan beda ya. Supaya saya ajarin kau ini. Salah kamu Ferdi. Ya. Ini guru yang benar ini sudah. Salah kamu Ferdi. Karena kau itu dulu, kau dari dulu banyak memetik ayat yang salah, baik di Al-Quran maupun Alkitab. Salah saya kamu sudah lihat Ferdi. di TV-mu saya sudah lihat. Coba kau baca nomor 23-nya. Coba kau baca nomor 23. Coba baca 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ada nggak di situ dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bertemu langsung dengan daging? Enggak kan? Cuman berkata doang. Artinya suara doang. Itu maksudnya. Jangan cuman modal dogma, habis itu nyolot. Kenapa di mute? Itu loh. Takut kalah ya?
Jadi gini, orang Kristen itu banyak juga yang tidak selamat. Jadi jangan melihat Mesias Semuanya, ada di- semua orang Kristen tidak selamat. Semuanya, semua orang Kristen itu tidak ada yang selamat narasi kecuali dan asumsi menjadi ini Allah. seorang gurunda Itu. ya, seorang gurunda pakai asumsi dan narasi. Ini bukan gurunda namanya nih. Ini orang kada sekolah jadinya. Sekarang yang datang berupa cahaya itu kepada Paulus siapa? Kalau itu penampakan Yesus pakai cahaya, lewat cahaya. Makanya Paulus itu buta, orang sampai buta. Dan yang Kedatangan buta, dengar. kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Jadi Kedatangan Yesus dalam itu rupa buktinya cahaya. Paulus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu siapa? Jadi Anda tidak bisa bedakan penampakan Pertanyaan dan saya. kedatangan. Ini masalah. Pertanyaan saya. Benar, Yang Raya. datang menyatakan diri dalam rupa cahaya kepada Paulus itu siapa? Bukan datang, menampakkan. Beda datang ya. Kalau datang itu dengan tubuh kemuliaannya. Dengan tubuh kemuliaan itu datang menghakimi. Kalau kata datang itu dia datang Alah, menghakimi. kau pelintir-pelintir aja Pelintir itu. apa? Saya ulang pertanyaannya. Tidak ada pelintir. Yang menyatakan kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Itu menampakkan diri itu Yesus Iya, menampakkan diri sampai iya, dia buta. Yesus. Coba siapa? Coba siapa yang bisa menampakkan diri pakai cahaya? Yesus. Oke, Yesus. Nah, jadi dia sudah jawab teman-teman. Jadi Yang ada menyatakan Yesus. diri, Iya. yang menyatakan diri kepada Paulus adalah Yesus. Nah, sekarang kata Yesus Jangan dirobak tanda-tanda. kata-kata, jangan dirobak kata-kata. Apa sih orang ini? Kitab terjemahan pun bangga. Saya menghindarkan kedatangan. Saya tidak pakai kata kedatangan. Saya pakai kata menyatakan diri dalam rupa cahaya. Oke. Dia belum datang dia. Jadi yang menyatakan diri itu siapa? Yesus menampakkan Yesus. diri karena waktu di dia bangkit Yesus. Menampakkan diri Sudah 40 kau jawab. ya, kepada semua Jadi kita tidak jemaat menggunakan lagi data kedatangan. Nah, saya lihat di data nomor 23, di data 3 dari Matius 24. Nggak bisa dong, kamu nggak bisa pinjam ayat Alkitab kami. Dengar. Ketika Yesus ditanya diri, bukan kepada murid, guru, apa tanda mampus? Masih mau datang dengan ngototmu tanpa ilmu, cuman modal congor. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? Apa tanda kalau yang nampak itu kamu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, maka akan nampak seperti kamu melihat waktu aku naik ke langit. Di mana itu dia sebutkan tandanya di dalam Matius 24 nomor 30. Demikianlah tanda kedatangan Anak Manusia kelak. Itu kata Yesus. Jadi tanda yang datang kepada Paulus itu tidak pernah disebutkan Yesus. Maka tanda yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara itu bukan Yesus. Jangan kau percaya. Itulah sibilisis yang datang kepada Yesus, Paulus. Makanya Kristen, lihat, cerminkanlah dirimu pada kaca yang ada di rumah masing-masing. Apakah pola keagamaan yang kalian lakukan ini sama seperti yang diajarkan oleh Yesus? Tidak ada sedikit pun yang sama. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus sujud ke depan, kalian salto ke belakang. Yesus puasa, kalian seluruh binatang kalian makan. Kemudian apalagi? Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kalian menyembah kepada 3 Tuhan. Apa yang sama? Gak ada yang sama. Oke, makanya yang kalian ikuti itu memang adalah Yesus palsu. Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian tidak bersunat. Ada nggak Yesus mengajarkan tidak bersunat? Nggak ada. Tidak ada Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat. Nggak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan yang asli untuk menjadikan Paulus ini rasul. Nggak ada. Jadi yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku. Itu iblis. Itu bukan Yesus. Yesus berapa kali dicobai oleh iblis? Hei iblis, Yesus, iya paman. Kalau kau menyembahku, ya kenapa? Segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Oh, aku nggak mau, sorry, kata Yesus. Berarti
yang mengaku diberi kuasa itu bukan Yesus, karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, nggak mau. Kata Yesus, aku nggak mau paman, aku masih SMA, nggak kuat, nggak mau. Yesus itu menerima kuasa itu, nggak mau. Akhirnya apa? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat kemudian tragedi penyaliban. Tuhan menyelamatkan Yesus asli yang disalib si palsu keluar dari kubur, mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Wah. Itu Yesus, bukan Yesus. Itu bukan Yesus, anak muda. Ya, silakan Pak Ridwan. Saya bicara paman. Silakan paman. Boleh, boleh. Ini judulnya tim Yesus versus tim Paul. Ya, Masuknya ini di mana ya paman? Aku baru masuk. kami ini timnya Yesus. Nah, kami tim Yesus, Anda tim Paulus. Ah, Tim Yesus sama tim Paulus. ya, kami timnya Yesus. Oke. Ya, Berarti yang Islam timnya Yesus ya. ya, Jadi gini paman. Menurut yang kita ketahui lah dulu. ya. Kristen itu kan mengakui bahwasannya Yesus itu Tuhannya. Iya. Nah, kenapa malah kalian itu jadi di tim Yesus? Lah iya dong. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah percaya kalau aku utusan Tuhan. Nah, kami percaya dia utusan Tuhan. Sementara kalian percaya dia adalah Tuhan. Siapa yang memberikan hidup kekal kalau percaya Yesus Tuhan? Siapa? Nggak ada. Sibilisisis. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Berarti kesimpulannya paman, setelah kalian bilang itu kalau orang Kristen itu Timnya Paulus. tujuannya nggak ada gitu. Tujuannya ke neraka. Itu udah pasti tuh. Tujuannya ke neraka. Yes. Tapi kalau Islam itu tujuannya ke surga, hidup kekal dong. Gimana sih paman ini? coba dulu kasih sama kita yang Kristen ini jaminannya sama buktinya Islam itu masuk surga apa? Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11. Bacakan paman. Oke. Apa sih yang membuat orang Kristen itu orang Islam itu masuk surga? Karena percaya Yesus itu manusia suci yang tidak terkutuk di atas tiang salib dan percaya Yesus itu utusan Tuhan yang mulia. Yohanes 17 nomor Sekarang 3. Gitu dong. Oke paman. Paman. Kalau orang Islam menyatukan bahwasanya Islam itu masuk surga karena Yesus, apa bedanya sama Kristen paman? Kristen tidak bisa masuk surga. Haram hukumnya. Sementara gini paman. Haram. Kalaupun yang kalian bilang itu Yesus orang Kristen itu adalah palsu, sementara yang kita dengar orang Kristen itu adalah akulah jalan kebenaran. Bukan Yesus bilang. Nah, sekarang kalau Yesus itu jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu kita kesampingkan paman. Ya, masalahnya yang dibilang dengar paman. Gimana? Masalah yang dibilang Yesus itu akulah jalan kebenaran. Tanpa melalui dia kita yang Kristen ini bukan masuk surga contohnya. Berarti nggak boleh tidak boleh mengikuti jalan yang lain, harus melalui jalan Yesus kan? Oke, makanya aku bilang Yesus yang dibilangnya kayak gitu sama orang Kristen. Kalau itu yang membuat kalian orang Islam masuk surga, apa bedanya sama orang Kristen, paman? Karena orang Kristen tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Oke, ginilah paman. Tadi kan gini paman. Aku kan bilang samamu, coba dah kasih bukti atau kasih dalil yang menurutmu paling oke lah gitu kan. Bahwasanya orang Islam itu masuk surga, orang Kristen itu masuk neraka. Kalau itu yang kamu bilang paman, nggak beda jauh paman. Kami juga dibilang Yesus yang melalui dia kita masuk surga. Paman. Tidak bisa, saudara. Kalau pola di Kristen itu mulut doang yang mengatakan mengikuti jalan Yesus, tapi pada prakteknya kalian mengikuti jalan paganisme. Coba, di mana Yesus
Di mana Yesus mengajarkan kemudian ke gereja ibadah minggu? Ada? Nggak ada paman, nggak ada. Ayo. Oke, nggak ada paman. Nggak Oke, ada. ini satu. Udah kan? Udah ketahuan Oke, kan? Satu. Satu. Di mana Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada? Ada? Mari menjawab. Enggak ada. Tidak ada paman. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat? Ada? Ada? Jawab Pariman. Pariman jawab. Enggak ada. Di mana Yesus mengajarkan untuk makan babi? Ada? Lanjut paman. Nah, di mana Yesus kemudian mengajarkan mengutuk hukum Taurat? Ada? Lanjut paman. Lanjut paman. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Jadi mulut doang yang Selamat mengaku. malam Jumat. Selamat malam Jumat. Iya, Bang. paman. Mulut aja yang mengaku, tapi pada praktiknya kalian itu pagan. Gitu loh. Gini paman. Saya ngomong sebentar ya Bang Jumat. Indo, sabar Bang. Bang Indo, kasih kesempatan teman Kristen yang lain ya Bang. Izin. Gini paman. Tadi pertanyaan aku itu loh paman. Pertanyaan aku nih Kristen. Iya. Dalilnya, aku butuh dalil bahwasanya orang Kristen itu ke neraka. Oke, jawabannya adalah karena kami itu bilang Yesus itu palsu. Oke. Iya. Jadi dalilnya kalau Islam itu masuk surga di mana sih? Jangan bilang dong karena kami percaya sama Yesus. Lah, itu bukan dalil yang tepat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Mengenal Yesus sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi? Bukannya Muhammad yang utusan Islam. Oh, kalau itu beda lagi. Ini skala Yesus dulu. Kalau di Al-Quran jelas. Qad aflahal mu'minun. Nanti sakit hati ente kalau mendengarkan ayat-ayat suci Quran. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu yang sujud di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka itulah kemudian orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nggak bisa lagi gantian diragukan. ya. Kami Gantian ya, pewaris Bang Jumat. Firdaus, begitu Oke. kawan. Nah, sedangkan Kristen mewarisi neraka. Di mana dikatakan Kristen mewarisi neraka? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikutmu dan kau jadikan dia setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Bani Israel untuk menjadi pengikut agamanya, dan ternyata orang yang sudah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Siapa? Jadi intinya paman. Paulus. Jadi intinya paman, Iya. orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Orang Islam itu masuk surga karena ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang diutus oleh Allah tanpa ayah, cuman punya ibu dan diberi hikmat Injil kepadanya. Enggak, pertanyaan aku paman. Ternyata di dalam Bible dituliskan hidup kekal itu mereka peroleh dengan jalan satu, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusan Tuhan yang benar tersebut. Loh, itu iman kami banget itu. Iya, pertanyaan aku paman, berarti orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Masuk surga melalui ajaran yang dibawa oleh para nabi, bukan hanya Yesus tok. Oke. Yes. Terus Kristen mau kemana? jadi itu asyhadu alla la ilaha illallah Muhammad itu apa namanya tuh? Maksudnya Pak, Aku bersaksi. Store KTP dulu. Aku bersaksi. itu apa tuh? Enggak tahu aku asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Itu kan Nabi Muhammad katanya utusan Allah, bukan Yesus. Kan Yesus dulu baru khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus yang datang terlebih dahulu untuk Bani Israel. Habis itu Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saudara. Gitu. Ya, gimana? Ya, udah ya, boleh ya. Bang Indo, gantian nanti selesai. Nanti selesai dulu Bang Pariban. Iya, buru-buru Kenapa? banget dikasih kesempatan Bang. Ya, Pak Mau kirim Pariban KTP gimana? dong. Mau store KTP nggak? Tapi kalau menurut aku sih Paman, Ya. kalau memang dalilnya, tadi kan aku bertanya di awal itu kan, Ya. dalilnya itu kalau memang orang Islam itu masuk ke surga itu cuma melalui Yesus ataupun melalui nabi lainnya, nah, itu ya nggak beda jauh sih dari orang Kristen, karena orang Kristen itu percaya masuk surga itu cuma melalui Yesus, ya kan? Kalau percaya melalui Yesus masuk surga, kenapa Anda melalui Paulus? Kan tadi saya bertanya, siapa yang ngajarkan Anda ibadah minggu? Yesus kah? Bukan. Nah, berarti Anda menjadi Kristen bukan melalui Yesus. Gini Paman, ibadahnya juga kan bukan jadi yang lain-lain sih kan. Pokoknya kan ibadahnya yang baik-baik aja gitu. Oh enggak, Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, Yohanes 10 nomor 27. Mereka pun mengenal aku. Apa kata Yesus? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Kalau aku bersunat, pengikutku gimana? Kalau aku bersujud, Kalau masalah pengikutku bersunat gimana? apa segala macam. Kalau aku berpuasa, pengikutku gimana? Di mana lah Paman ajaran orang Kristen yang kamu ketahui memerangi orang yang gak seimannya? Sementara aku pernah dengar di ajaran orang Islam memerangi orang yang Waduh, gak seimannya. waduh, Kristen itu lahir dari hasil memerangi. Bukan hanya memerangi manusia, tapi memerangi Tuhannya sendiri. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, ya tidak ada Kristen. Dari mana Kristen berdiri kalau tidak ada pembunuhan kepada Tuhannya? Ayo. Jadi agama Anda itu lahir dari hasil memerangi, hasil membunuh. Dalil aja Paman, dalil. Dalil. Di ayat Roma mana lah? 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Dalil. Jadi tanpa pembunuhan, Paman, itu nggak dalil Paman. Loh, itu dalil. Jadi itu apa tadi? Nggak dalil Paman. Jadi itu apa? Karena menurut kita orang Kristen, Tuhan Itu- itu berkorban untuk dosa-dosa manusia. Nah, itu. Menebus dosa-dosa manusia. Alamak, parah kali. Masa ada Tuhan berkorban untuk dosa-dosa, mau bunuh diri? Bunuh aku mau ampun dosamu. Enggak kayak gitu. Ya, namanya juga dia Tuhan Paman, tidak ada. Loh, kalau sama yang namanya Tuhan. Tuhan, kalau yang namanya Tuhan itu yang benar 2 Tawarik 7 nomor 14, itu baru namanya Tuhan. Aku mendengarkan doa dan pertobatan hambaku dari surga, dan aku mengampuninya dari surga. Itu baru keren. Oh, Tuhan kok turun jadi bayi, habis itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok dan seterusnya untuk menebus dosa. Parah kali, bah. Ya, tapi kita hargai itu konsep saudara. Ya, sayangnya tidak diajarkan Yesus konsep yang kayak begitu. Lanjut. Oke, Bang Jemaah. Oke, malam Jemaah. Ya, nafsu kali orang ini. Ya, lanjut. Ya, Yesus pernah berkata gini, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa gua, kata Yesus. Ya, terus? Oke, jadi itu di perkataan itu abad pertama, Muhammad naik ke surga abad ke-7. Jadi dari situ terus? kita tahu bahwa Muhammad adalah penipu. Bah. Karena Yesus bilang lewat Yesus Kurang orang ke ajar, surga. nggak Sementara sopan. Ngapain kau lari ke nabiku? Dirimu penipu. dulu. Dirimu Karena dulu. penipu. Apa tipuannya? Coba. Tipuannya apa? jangan di-mute, jangan tantrum. Tipuannya apa coba? Ya, dengerin. Jadi saya tadi kutip perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Oke? Artinya Muhammad itu orang. Yesus bilang tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa lewat aku, kata Yesus. Sementara Itu ucapan Muhammad itu ucapan mengaku-ngaku, itu ucapan Yesus untuk siapa?
Oke. Untuk siapa ucapan itu? Perkataan Yesus itu berlaku untuk semua yang merasa. Nenekmu kiper, kaulah yang penyesat. Turun kau, turun sebelum keledai Muhammad turun, penipu. turun jin. Kau yang penipu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, kampret. Ya begitulah kalau kau lahir dari anusnya ibumu. Ibumu kiranya mau melahirkan, kamu ibumu ngadan. Keluarnya lewat belakang. Gitulah jadinya. Kau kayak gitu. Itu Yesus sedang menerangkan dirinya kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia, kucluk. Untung kau bukan di depanku, kau depanku ludai matamu pakai dahak. Labah lul dongok dompala kardoba. Domba. Ya, disapa Kang Dito, ada 2 yang baru naik nih. Ya, Theo, selamat malam, Theo. Theo, malam, Theo. Halo, Ya, halo, Loha. Kristen, Muslim? Kristen. Ya, tim Paulus ya, silakan. Dompala. Aku sebenarnya pengen belajar sejarah aja sih. Kalau menurut kalian Islam itu apa arti dari nama Islam? Islam artinya selamat. Oke. Yesus Berarti- juru selamat. Yesus juru Islam. Berarti Islam itu adalah ada pengertiannya begitu ya? Iya, selamat. Islam itu ya selamat. Ya. Sekarang saya mau nanya, Israel itu artinya apa? Israel. El itu Artinya Tuhan. apa? Esra itu artinya apa? Secara umum Israel itu artinya apa? Yang saya tahu mereka adalah anak Tuhan. Menurutmu? Kalau Israel itu kalau menurut pandangan kami itu bangsa pilihan Tuhan. Ya, orang yang berjuang, orang yang bergulat dengan Tuhan, atau anak-anak Tuhan lah ceritanya. Terus apa masalahnya? Kalau Kristen artinya apa? Tadi kan kamu bilang kalau Yesus datang untuk sama orang Israel. Iya, itu pengakuan dia kok. Matius 15 nomor 24, aku Oke, diutus. Sabar. Berarti Udah kenal. Ya udah dijawab Bang Juma, Israel itu ya hamba Tuhan. Kalau Ismoko apa Bang? Ismoko artinya apa Bang? Israel udah Ismoko. apakah kita di sini tukang hujat? Loh, saya nanya, Ismoko artinya apa? Enggak, Kan Israel kamu udah. mengarah itu ke ketidakjelasan. Jadi istilahnya kayak penuh dengan emosi, hawa nafsu. Kenapa lu emosi orang cuma Tadi nanya ini. Ismoko? Gimana sih? Saya tanya Israel. Iya, kenapa Tadi kan Israel? kamu Ada apa bilang rupanya? Islam. Kamu tadi kan bilang, Islam itu Udah artinya dijawab. Saya boleh nanya dong. Saya nggak nanya kamu deh. Saya nanya Kang Dito, lu diam dulu ya. Kan Dito Israel udah. Kalau Ismoko siapa? Ismokondo. Nggak tahu, Sir. Ismoko. Ya udah, Ismoko Iya. nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi tukang hujat ya. Kenapa kamu yang ngomong? Saya nggak nanya situ. Tunggu Bang Juma dulu. Ya kamu ini gimana sih? Orang saya nggak nanya situ kok. Theo. Kan saya tamu, Theo. Ya, aku tanya Theo. Theo kalau ditambahi S-nya jadinya Theos bukan? Enggak, itu nggak ada berhubungan dengan Alkitab dan Al-Quran ya. Terus kamu mau arahnya kemana? Kamu mau turun di mana, Dek? Tadi kan pertama, kamu kan bahas masalah Apa? Yesus diutus untuk bangsa Israel. Mm-mm. Sekarang saya tanya, Israel Ya. itu apa artinya? Selamat. Itu Israel. Nggak udah dijawab tadi. Coba Terus kita Israel artinya rumuskan lagi. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub, nama lain dari Yakub. Gitu loh. Nah, Arti namanya, bukan nama lain dari siapa, bukan itu. tadi Arti sudah namanya. dijawab belum oleh Bang Juma? Sudah. Orang Oke. yang berjuang dengan Sudah Tuhan. dijawab, berarti. Ah, sekarang kalimat ngapain dari- ditanya lagi? Berarti dari pengertian itu, berarti Kalian cuma itu secara doang, tidak nggak ada langsung. lain. Gimana sih? Secara tidak langsung, Bang Zuma bilang. Ini malam kok kenapa banyak orang sedang yang naik, orang edan ya Pi ya.
Iya. Wong yang KB nang kene. Kang Dito, piye emang edang KB nang kene? Iki arep didukno nandi iki, diceplokno di neraka ya. Iya, Nah, neraka sih. rokok nang tak kembang dasmu. Bentar Bang Andi, Kang Dito ini Bang Rostrom. Sebenarnya Bang Rostrom ini mau jadi tim Yesus atau tim Paulus sih Bang Rostrom? Coba Bang Rostrom. Iya, itu aku juga mau Tegaskan dulu, tegaskan. Tim Yesus lah. Oh, tim Yesus. Syahadat. Ini kenapa ada properti Bang Zuma naik. Anjir. Akun semua habis. Setengah mati jadi akun Akun perusahaan ini loh. Tak apalah, pinjam 2 jam 3 jam apa nanti kita bayar. Allahu Akbar. Habis. Bang Zuma ini Bang Rostrom bilang mau jadi timnya Yesus Bang Zuma. Kayak mana ini? Wah, mantap sekali. Store KTP. KTP-nya Bang Rostrom. KTP. Langsung DM KTP. Allahu Akbar. Mas Pandi, kalau nanti ada waktu itu video aku kirim, dibuka dulu biar kita ada hiburan sejenak lah. Ya Penda, siap. Jangan videonya Pak Bom yang tadi subuh ya. Pokoknya surprise deh itu video aku kirim, surprise, benar lah. Allahu Akbar. Ya hampir sama dah, Pak Bom sama 11-12 itu. Ya putar dulu dong. Putar dulu dong Mas Pandi. Oke, siap. Nah, ini seru ini Bang Andi. Aku belum nonton semua aja udah ketawa aku orang ini. Dompal lah. Kita lihat dompal lah ya, teman-teman ya. Nih. Si Lubis bukan? Iya, Lubis. Saya mulai ya teman-teman ya. Diperhatikan Kenapa kayak teman-teman. landasan pesawat? Kenapa? Oke, bismillah. Makin ketarik rambutnya ke belakang. Oke. Biar Anda tahu ya. Nih. Ini 3 nih. Ini ala Bapa, ini ala Anak, ini ala Roh Kudus. Enggak apa-apa, ini ada musiknya begini Bang Andi. Nggak, Ji. Anda aja ya. Tetap satu. Tapi tidak mau jadi begini. Ya. Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini Esa. Dia maunya begini. Dia maunya begini. Ini ala Bapa, ini ala Anak, ini ala Roh Kudus. Ini pribadi lain, pribadi lain. Tapi ini begini. 3-1-1-3 tidak bisa dipisahkan. Demi uang, demi duit. Gila pun bisa. Oke, siap. Demi duit, gila pun boleh. Yang penting duit. Alamak. Jadi ada tiga pulpen, satu Bapa, satu Yesus, satu Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisah, harus didempetin. Pertanyaannya Bang Handi, terus ballpoint yang dikantongin itu apa? Kan ada yang di kantongnya. Aduh. Ya Bang Rosrum, gimana mustor KTP? Iya, Masih coba belajar Bang dulu, Rostrom. Bang. Masih Coba belajar Bang dulu. Rostrom keluarkan unek-unek, mungkin ada unek-unek di hatinya. Silakan Bang Rostrom. Santai aja kita Bang. Enggak ya, Kami kalau menghargai Bang Rostrom karena Bang Rostrom ini santun beradab. Jadi kami akan lebih beradab. Silakan Bang Rostrom. ya lebih ke ini ya, kolaborasi wawasan. Jadi kalau ada diskusi begini biasanya saya buka dua buku sambil tanya kayak tadi, tanya ada di mana Bang Zuma, itu saya coba buka cari, meskipun nggak bisa Arabnya, nyari Latinnya agak sulit juga. Ya masih begitulah tahapannya, masih mempelajari. Bang Rostrom, izin ada aku kasih satu dong. Ini Bang Zuma sering sampaikan ya teman-teman ya. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Bang Rostrom. Itu buat jadi renungan Bang Rostrom, silakan. Bayinah. Yap, Al-Bayyinah ayat 6. Silakan Bang Rostrom. Boleh dibacakan Bang? Enggak apa-apa kalau mau dibacakan. Atau Bang Zuma yang bacain boleh.
Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguh orang-orang yang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itu kata Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, artinya menduakan pencipta langit dan bumi, itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi sejahat-jahatnya setan, lebih jahat lagi orang-orang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir maksudnya. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang ingkar kepada kebenaran Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya, dan kemudian pencipta langit dan bumi itu mengutus nabi, penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka ingkar terhadap keadaan itu. Kata Allah, mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk, artinya lebih jahat daripada iblis. Seperti itu kawan. Silakan. Ya, saya ngopi dulu sebentar ya, silakan. Siap Anda. Bang Rostrom, monitor. Iya. Bang Rosrum, dari pembelajaran mata kuliah barusan, kira-kira apa yang dapat dimaknakan atau diambil hikmahnya? Silakan, Bang Rosrum. Cukup ini ya, cukup tegas sekali di situ ya. Ini saya membaca ada tesaurus. Tesaurus ini maksudnya apa ya? Surah Al-Anbiya ya, bukan ya? Tadi surah Al-Anbiya. Surah ya. Apa tadi? Al-Bayyinah. Bukan Al-Anbiya, Al-Bayyinah. Oh. Al-Bayyinah itu 8 ayat kalau nggak salah Bang Rostrom. Coba dicek. Saya kirain sudah menyimak, ternyata salah surah beliau ini. Andi Mendengarkan Bang, cuman begitu membuka, saya selalu lupa dari kiri ke kanan. Jadi saya nyari halamannya dari kanan ke kiri makin besar. Loh, kok nggak ketemu makin besar? Nah, Surat ke-98, Bang Rostrom, biar lebih mudah. nah, dari kanan ke kiri itu adalah ciri Semitik. Bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Aramaik kanan ke kiri, Arabik kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan Semitik. Wah, itu sudah ciri-ciri kebenaran itu. Ini kalau kafir ya, baru baca ayat ini, itu biasanya bergetaran itu hatinya. Mana ada mereka? Mana ada? Nggak ada sih. Yang ada dikorek-korek lagi terjemahan yang kemudian bisa dilontarkan sebagai olokan. Itu nih yang sering terjadi. Kang Dito, kemarin sesi kemarin saya lupa berapa hari yang lalu juga dengan Bang Suma disebutkan itu, sampai saya bertanya berulang-ulang. Itu sampai sekarang masih terfikir itu saya sampai sebelum tidur itu. Wah, itu tanda-tanda hidayah itu. Itu apa rupanya yang itu yang berapa itu? hari yang lalu ya itu ya. Saya lupa udah. Ya, surah apa? Ya mesti mengingat lagi, saya buka-buka. Barusan aja berapa hari yang lalu. Saya udah nggak lihat lagi. Bang Rosrum kan biasanya buka room tuh. Oten-oten tuh pada musuhin semua. Pada bidat-bidatin, bener gak tuh? Ini Islam nyamar kan gitu kan? Iya betul. Nah itu tanda juga beberapa saudara-saudara Kristen yang tidak sejalan dengan kekristenan yang pada umumnya atau timnya Paulus ini ya, itu mereka begitu. Tapi pada saat silakan. Itu di surah An-Nisa ayat 117 mungkin Bang Rostrom. Yang mereka sembah selain Allah
itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Mungkin yang itu Bang Rostrum. Mute-nya dibuka. Lanjut Kang Dito. Iya, tanda-tanda orang baik itu paling cepat mendapatkan hidayah. Saya ingat ayat 72, 73. Nah, ini membahas Al-Maidah kali, Bang. Ibu, Mas Pandi, hiburan lagi deh satu kali deh. Siap, Bang Andi. Hobi kali yang kayak gini Bang Andi. Hobi kali ntar ya. Nih. Suaranya Di mute itu. Ada pembatasan. ulang. Nggak ada suara. Ada pembatasan, nggak bisa ada, kita kena pembatasan, nggak boleh putar-putar kayak gitu. Ini Oh, ada ya sudah. Nah, dibatasi. Jadi poinnya apa itu? Direvisi, ballpoint diganti kertas gitu ya Bang Andi ya? Iya. Gagal. Gagal pulpen ganti kertas. Allahu Akbar. Lucu-lucu memang sih. Al-Maidah 72, 73 kayaknya. Bener, ada yang ingat ya? Wah, iya itu. Tujuh dua, 73. Ini lagi buka manual. Masih belum Iya, bisa buka. Masih belum tahu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu unnar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Nah, ini saya teringatkan kisah bagaimana Rasulullah SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian ada orang kafir Quraisy ya, dia menodongkan pedang pas di leher baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat baginda terbangun, orang kafir itu bertanya, wahai Muhammad, kalau dalam keadaan seperti ini siapakah penolongmu? Nabi Muhammad menjawab, Allah. Seketika mendengar hal tersebut, orang kafir itu terpental dan posisinya dibalik. Rasulullah mengambil pedang itu, kemudian menghunuskan di kepalanya orang kafir itu dan menanyakan seperti hal yang disamakan. Wahai fulan, siapakah penolongmu untuk saat ini di kondisimu? Maka orang kafir itu menjawab, tidak ada Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad melemparkan pedang itu dan membangunkan orang kafir itu dan mengatakan, sesungguhnya penolong bagimu adalah Allah. Seketika itu langsung lari orang kafir itu. Beberapa hari kemudian orang kafir itu datang kepada Rasulullah dan mengikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dapat mungkin saya sampaikan, Pak Bro Rosrum ya. Disitulah nilai daripada keajaibannya yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa baginda Rasulullah SAW itu dilindungi oleh Allah. Begitu Bang Rosrum. Posisinya saat ini hampir sama dengan Anda. Kalau Anda saya tanya, siapakah penolong Anda saat ini? Setelah banyak diskusi dengan kami, dengan Bang Zuma, abang kami,
Jawaban apa yang akan abang jawab? Apakah tetap Yesus atau Tuhannya Yesus? Kalau menjadi timnya Yesus, pasti menjawab Tuhannya Yesus. Sama dengan kami. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana manusia itu hanya bergantung kepada Allah. Surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya manusia. Jadi bukan gambaran manusia digantung kemudian kita ditebus dosa kita. Allahu Akbar. Itu Bang Rosrum ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah buat antum, karena kemarin sudah tadi sudah mengatakan sampai tidak dapat tidur ya, masyaallah. Jadi hidayah itu sudah muncul, sudah nampak, hendaknya diterima. Kita yakini orang-orang baik diberikan petunjuk oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Terima Islam. Yuk, ikuti saya. KTP-nya belum, Ustaz. Sabar. Enggak, saya mau minum, mau ikuti saya enggak? Oh, gitu. Follower saya hilang semua. Aman, nanti store KTP bisa langsung full 2000. Orang kalau mau syahadat dapat bonus follower 1000 kok. Oh iya. Coba gini Ustadz Ali, Kang Dito, kalau lihat wajah Bang Rostrom ini, kalau lihat wajahnya itu enggak mencerminkan Kristen loh kalau diperhatikan. Coba nanti kalau lihat kayak yoga itu kan. Ah udah, jangan main doktrin-doktrinan lah nanti ke ke pembahasan lagi aja. Nah, ini mah gombal-gombalan lah, jadinya nggak seru. Iya. Lanjut Gini Itu Ustaz. kembali ke ayat yang tadi, apa yang masih mengganjal atau terngiang-ngiang, terbayang-bayang, tersepona atau gimana gitu, apa yang masih ada di benak. Ungkapkan, katakan yang ingin Anda katakan, jangan engkau katakan yang tidak ingin engkau katakan, dan Anda mulai berkata dari sekarang. Pakai timer ini ya. Ya itu 727. Itu mah judul lagu kali. 7273 ini dari Al-Maidah ini itu merangkum satu karangan dari Yohanes. Nah, ini yang membuat saya benar-benar berpikir keras. Dengan dua ayat ini itu merangkum daripada satu karangan Yohanes gitu. Itu sih Kang Dito yang jadi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak penjelasan lagi? Pernah saya mendengar bahwa di Islam itu ada statement yang mengatakan jangan membenarkan semuanya, jangan menyalahkan semuanya itu tentang Nasrani ini. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Bang Zuma atau yang lain yang bisa memberikan satu narasi yang tepat begitu. Ya, Masuk Ustaz Alif. itu kan berkaitan dengan peristiwa dari kalangan sahabat. Ada yang membawa lembaran-lembaran dari kitab terdahulu. Maka pesan Rasulullah itu la yusaddiquhum wa la yukadzibuhum. Itu maksudnya jangan kau benarkan semuanya, jangan kau juga dustai semuanya. Lalu bagaimana sikapnya kita menyikapi itu? Kembali kepada Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48-nya, bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu ya kan sebagai petunjuk, cahaya yang membenarkan kitab sebelumnya dan sebagai barometer untuk menentukan kebenaran kitab sebelumnya. Kalau di kitab sebelumnya isi ayatnya yang tidak berlawanan dengan Al-Quran, maka terimalah itu sebuah kebenaran. Kalau isi ayatnya bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan kalian terima, karena barometer menentukan kebenarannya adalah Al-Quran. Contoh misal ketika Yesus berkata diutus hanya untuk Bani Israel, dan dia memang untuk Bani Israel dia mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan Allah untuk Bani Israel, itu masih sejalan kebenarannya, maka boleh diterima. Nah itu, begitu juga ajarannya tentang bagaimana percaya terhadap ketuhanan. Apa yang disampaikannya bahwa percaya Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Al-Quran juga mengatakan seperti tadi dikatakan, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kalau ada ucapan Yesus yang memang menyampaikan kepada Bani Israel agar menyembah Tuhan yang Esa itu,
Nah, itu sebuah kebenaran yang harus diterima. Begitu barometernya, Pak. Makanya ketika kita membahas tentang Al-Quran, lalu kita mengkaji, ya teman-teman Kristen, dan di situ ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, selalu mengambil dalil narasi pembenarannya berdasarkan pernyataan dari Paulus. Mohon maaf, seperti peristiwa penyalibannya, percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib menebus dosa dan sebagainya. Nah, itu nggak ada di ajaran Yesus. Jangan untuk masuk kategori kepada kitab sucinya yang mengatakan kanonik itu yang 4 sinopsis itu. Yang sinopsis itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu perlu kita cari, sesuaikan dulu kebenarannya. Yang barometer neracanya itu adalah Al-Qur'an. Lah kalau surat orang lain, apalagi yang sangat, jangankan dengan Al-Qur'an, dengan pernyataan Yesus sendiri pun sudah berlawanan, makin jauh gitu loh. Seperti yang sudah kita tadi bahas, sehingga muncullah tema tim Yesus dan tim Paulus gitu, Bang. Iya, saya masuk sedikit, Ustadz, sama Bang Zuma masih bikin kopi ya. Ini yang kemarin juga saya sudah share kepada teman-teman juga. Boleh izin host? Ya, ini dalam tafsir Jalalain dalam surah Al-Hadid atau surah yang ke-57 ayat yang ke-27. Kita ambil dalam tafsiran ini bahwa kejadian pada waktu Nabi Isa alaihissalam, ya. Di sini ya. Karena kebanyakan di antara mereka meninggalkannya dan kafir kepada agama Nabi Isa. Lalu mereka memasuki agama raja mereka. Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi ada agama raja mereka. Ya, ini surah Al-Hadid. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian ingin memahami maknanya, landasannya bukan hanya di dalam terjemahan. Ini yang sering salah kaprah orang-orang Kristen. Jadi untuk memahami maknanya metodenya banyak banget. Inilah kami sebagai tim Yesus ya. Atau kalau dalam keimanan tadi, Yesus yang anak manusia putra Maryam, itu ya memang Nabi Isa alaihissalam. Itu bro Rosrum. Jadi digambarkan dalam Al-Quran, banyak yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Saya tanya kepada antum, Bang Rosrum, apakah Anda juga percaya kepada Nabi Muhammad? Dari saya baca sejarah dan literasi, saya percaya Nabi Muhammad itu pernah hidup pada zamannya. Percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Tuhan pencipta seluruh alam? Dari literasi yang saya baca seperti itu bunyinya. Setelah membaca, diimani dan diyakini nggak? Masih saya anggap sebagai wawasan. Oke, siap. Oke. Silakan, Bang Andi, lanjut. Setalip. Izin Bang Datu, sebelum saya turun, saya mau sedikit memaparkan yang sudah saya kutip ya. Izin kalau gitu Bang Andi, Ustaz Ali. Ya, izin diterima. Silakan. Baik, terima kasih. Pintu sudah dibuka. Baik teman-temanku semuanya, setelah kita dengar tadi pembahasan dari Dokter Papa, saudara kita dari Aliteng, saya mengutip pembicaraan itu. Begini, tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tak diundang. Pada mulanya in the book bersama-sama dengan kutub, sebelum mutar semalam suntuk dan akhirnya oleng jadi bubur. Itu semua adalah kehendak iblis, penguasa dunia menciptakan Bani Silibilis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk. Demi mendapatkan endorse dan iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tombak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhannya seperti daging dendeng.
Versi kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat dari timur ke barat, terang cahaya bagaikan kilat. Namun versi hoak mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat ulus buatan mata tidak melihat karena cahaya lampu sorot LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarahlah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu-ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabirasi dan penjajah Roma. Anak Indonesia ini tersorot terkena delik semua karena pasal cuan dan unsur politik, sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencanakan busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Ali Tank selamat menikmati, terima gaji. Stay tune. Darah Yudas, tulang Paulus, ginjal Markus. Baik, silakan abang-abangku semua. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan, tap layarnya. Oke, host moderator izin dulu mau makan malam dulu. Siap moderator siap. Ustaz Talib monitor. Bang Rostrom Monitor. ayo bincang-bincang lagi Bang Rostrom, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan kali, silakan. Sementara cukup sih. Itu aja sudah sangat mengganggu 2 hari 3 hari ini. Enggak Oke. tenang. Baik, daripada tidak ada pertanyaan, saya coba kembangkan ya. Nah, ada ayat Al-Quran yang mengganggu, mengusik Bang Rostrum. Artinya memang ada akal sehat di situ yang bekerja, kan gitu. Kenapa mengganggu? Berarti kan masuk ke dalam benaknya. Nah, sekarang kita kembangkan. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa telah ingkar, ya, orang tersebut itu mengingkari firman Tuhan, mengingkari ajaran nabi-nabinya. Yang lebih jelasnya lagi, orang itu disebut orang kafir. Telah kafirlah orang itu yang mengatakan bahwa Al-Masih, Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Di ayat berikutnya, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah Al-Masih itu 3 dari yang 3 atau salah satu dari yang 3. Nah, seperti itu. Kita coba lihat nih sejarahnya. Kita lihat nih sejarahnya. Kenapa kok bisa ayat ini ada? Bahkan di dalam Al-Qur'annya tadi, dan ada beberapa ayat yang mengatakan Al-Masihnya sendiri tidak berkata seperti itu. Dia berkata, sembahlah Allah yang Tuhan dia, Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu loh. Itu yang dia katakan. Maka kenapa dihukumi kafir orang tersebut? Kita pertanyakan, itu ajaran dari siapa dan siapa yang mengajarkan? Karena pasti bukan dari sumber pengajar tersebut yang dinamakan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya masuk contoh konsep yang ajaran 3 dalam 1, yang seperti tadi 3 pensil ditumpuk atau apa seperti itu siapa yang mengajarkan? Karena itu bukan dari pengajar Bani Israel yang tadi disebutkan seorang utusan Tuhan, bukan dari situ. Nah, kita punya usut, kita buka sejarahnya, kan gitu. Saya yakin di situ Bang Rostum sudah punya banyak datanya. Ternyata memang ajaran konsep misal Trinitas, Tritunggal atau Oneness itu bukan dari ajaran Yesus. Itu rumusan dari bapak-bapak gereja yang sebelumnya mereka para penyembah berhala, lalu dia convert ke dalam kekristenan, membuat sebuah rumusan bahwa Yesus salah satu dari 3 Tuhan, atau bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Bahkan di KPR 14 nomor 11 juga dikatakan memang itu sudah menjadi tradisi pemahaman bangsa Yunani. Dalam pemahaman mereka, ketika seseorang bisa melakukan sesuatu mukjizat, melakukan sesuatu keajaiban, ini sama saja dengan bahwa dewa itu sudah turun ke bumi dalam bentuk manusia. Ketika Yesus melakukan pengobatan, penyembuhan orang yang lumpuh di tengah bangsa Yunani, orang bangsa Yunani berkata, oh, dewa telah turun ke bumi dalam bentuk manusia. Paulus disebut Zeus, Barnabas disebut Hermes, saya ingat kalau nggak salah di situ. Artinya konsep ajaran-ajaran Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia itu bukan dari pengajar Bani Israelnya, tapi memang dari oknum lain. Nah, itu saya tidak akan lebih jauh dari sejarah ini, karena saya yakin Bang Rostrum punya data sejarahnya. Sejarah Trinitas, sejarah Oneness itu dibentuk oleh siapa? Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Betul nggak Kojilo?
Oh betul, sip, mantap, terima kasih. Oke, ya itu. Makanya umat Islam seperti tadi yang disampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa informasi dari ahli kitab itu jangan kau telan bulat-bulat. Tapi jangan engkau katakan bahwa itu seutuhnya dusta atau salah. Jangan kau katakan seutuhnya itu benar. Gitu kan. Kenapa demikian? Nabi kami ternyata sangat bijak. Nabi kami sangat bijak. Jangan engkau dustakan semuanya. Karena bisa jadi di situ masih ada sisa kebenaran firman Tuhan. Kan gitu. Jangan engkau benarkan semuanya. Karena memang Al-Quran juga menyebutkan karena di situ banyak karangan manusia tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi umat Islam berpikirnya bukan berpikirnya, diajarkannya bahwa posisinya di tengah, posisinya punya neraca, punya barometer menentukan bahwa ini benar dan ini salah, yaitu Al-Quran. Seperti itu. Maka kami pelajari lagi ketika membahas tentang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa berkata di dalam Al-Quran, aku ini hamba Allah, diberikan Alkitab, Injil, aku dijadikan seorang Nabi. Oh, berarti kategori Injilnya itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka barometernya adalah firman Allah itu ucapan Nabi Isa yang Nabi Isa ajarkan terhadap umatnya. Nah, di luar dari itu bisa dikatakan catatan penginjil, maksudnya catatan murid-murid yang mencatat kisah seorang penginjil yang bernama Yesus, kan seperti itu. Nah, yang firman Tuhannya di situ. Nah, yang Injilnya itu, yang firman Tuhan itu yang perlu kita saring lagi. Bagaimana menentukan kebenarannya gitu. Ditelah. Dan ketika kita telusuri bagaimana tinta merah kalau kita bahasakan yang dicetak dalam bentuk tinta merah, yang di situ masih banyak yang sejalan dengan apa yang kami pahami berdasarkan ucapan-ucapan Yesus itu sendiri. Bagaimana dia berkata bahwa apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadaku. Lah, memang seorang nabi menyampaikan firman Tuhan begitu. Dia tidak mengakui kalau dia itu sendiri mutlak yang memiliki firman, tapi dia hanya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nah, Nabi kami juga berkata demikian ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku berkata bukan dari kemauanku sendiri, kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Aku menyampaikan sesuai dengan Allah wahyukan kepadaku. Nah, jadi ucapan-ucapannya itu loh kok lebih logis gitu lah. Seperti itu, Bang. Oke Bang, diterima. Siap. Ya itulah ya. Kita sejarahnya sudah. Sebenarnya hal seperti ini kita bahas lebih lanjut lagi. Memang melakukan sebuah perubahan revolusi dalam diri sendiri itu kan perlu kesiapan mental yang sangat kuat. Persiapan semuanya itu. Tinggal orang itu bersiap untuk itu atau hanya berangan-angan untuk itu atau hanya ragu untuk maju dan lain sebagainya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seandainya Islam diajarkan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam, maka dalam diskusi ini saya akan paksa Anda untuk masuk Islam. Sayang sekali Al-Quran mengajarkan tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun orang tersebut sudah menerima secara akal sehat bahwa ajaran Islam itu bisa diterima gitu. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan, diajarkan, Nabi kami mengajarkan yang ajarannya adalah Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Nabi kami itu buat orang-orang yang mau berpikir, bukan buat orang-orang yang hanya mau menerima dogma. Yang penting Yesus Tuhan masuk surga, bukan gitu. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran surah Yusuf juga ayat 2, untuk orang-orang yang mau berpikir gitu. Ya Allah, luar biasa.